Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 3 kisah Nabi Muhammad SAW pada masa kecil dan remaja bagian 1. Nah, materi ini ada di halaman 39 ya, di buku fokus kalian. Tapi sebelum itu, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai pada usia remaja? Apakah kamu mengetahuinya? Coba ceritakan secara singkat. Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang terpuji sejak kecil. Sebagai umat Islam, kita harus mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kita juga harus meneladani sikap-sikap terpuji beliau. Kita dapat meneladani sikap-sikap terpuji Nabi Muhammad SAW dengan terlebih dahulu mempelajari sejarah kehidupan beliau. Nah, pada pelajaran ini kita akan mempelajari bersama sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai pada usia remaja. Simak penjelasan dari Bapak secara seksama ya. Yang bagian A, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April 571 Masehi. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Abdullah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 bulan di dalam kandungan. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan sudah menjadi anak yatim. Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW dengan dibantu oleh Siti Syifa. Siti Syifa merupakan ibu dari Abdurrahman bin Auf yang kelak akan menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah cucu dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib termasuk tokoh kaum Quraisy yang sangat disegani oleh masyarakat Arab. Abdul Muthalib diangkat sebagai penjaga Ka'bah dan pemimpin masyarakat. Pada hari ke-7 kelahiran Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib menyembelih domba sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah. Sejumlah tokoh Quraisy diundang untuk menghadirinya. Pada perayaan yang dihadiri oleh kebanyakan orang Quraisy itu, Abdul Muthalib menamakan cucunya Muhammad, artinya yang terpuji. Masyarakat bertanya-tanya mengenai nama tersebut karena jarang dipakai oleh orang Arab. Abdul Muthalib menjawab bahwa ia berharap agar cucunya menjadi orang yang terpuji di surga dan di bumi. Yang selanjutnya, kelahiran Nabi Muhammad SAW ditandai banyak peristiwa luar biasa sebagai tanda keistimewaan beliau. Berikut beberapa peristiwa luar biasa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ditemukannya kembali sumber mata air Zam-Zam yang telah lama hilang sebagai isyarat akan datangnya zaman kejayaan. Yang kedua, api yang disembah oleh golongan Majusi di Persia mendadak padam pada malam kelahiran Muhammad. Yang ketiga, bulan purnama di malam hari Senin bersinar sangat terang. Yang keempat, kondisi udara di kota Mekah pada waktu siang terasa sejuk dan pada waktu malam menjadi terang benderang.
Yang terakhir, ketika melahirkan, Aminah ditunggu oleh dua orang wanita yang mengaku sebagai Maryam, ibu dari Nabi Isa, dan Asyah, istri Fir'aun yang merawat Nabi Musa. Bagian B, penyerangan pasukan gajah ke Ka'bah. Penyerangan Abraha pasukan ke Mekah terjadi pada awal tahun 571 Masehi. Peristiwa ini terjadi dikarenakan Abraha tidak suka melihat orang-orang Arab berbondong-bondong menunaikan ibadah ke Mekah. Abraha iri hati pada kota Mekah yang dijadikan tempat pemujaan Tuhan oleh orang-orang Arab. Abraha kemudian membuat bangunan yang sangat besar di kota San'a. Abraha berharap agar orang-orang Arab beralih beribadah ke tempat tersebut. Namun, tidak ada satupun penduduk Arab yang mau beribadah ke San'a. Abraha kemudian memerintahkan pasukan gajahnya yang berjumlah 60.000 tentara untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha mengendarai seekor gajah yang paling besar di antara gajah lainnya. Abraha dan seluruh pasukannya sangat bersemangat dalam perjalanannya menuju Mekah. Abdul Muthalib yang ketika itu menjadi penjaga Ka'bah menyarankan penduduk untuk mengungsi ke tempat aman. Beliau lalu berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan Ka'bah dari kejahatan pasukan bergajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Abdul Muthalib ketika pasukan Abraha tiba di antara Mina dan Muzdalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan burung ababil yang membawa batu berikil dari Sijil, yang artinya tanah yang terbakar. Batu-batu panas itu dilemparkan ke arah pasukan Abraha. Abraha dan pasukannya pun mati tertimpa batu panas. Kondisi pasukan bergajah ini digambarkan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Peristiwa itu dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran Surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Nah, yang selanjutnya bagian C, silsilah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan keturunan dari golongan bangsawan yang terhormat di kalangan kabilah-kabilah Arab. Ia adalah cucu dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah orang yang sangat disegani oleh kaum Quraisy. Hal ini dikarenakan faktor keturunan dan kekayaan yang dimiliki oleh Abdul Muthalib, sehingga Abdul Muthalib dijadikan sebagai pemimpin oleh suku Quraisy. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Khusay, pahlawan suku Quraisy yang berhasil menggulingkan kekuasaan Khuza'ah atas kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf
bin Zuhra bin Kilab bin Murrah. Jadi, silsilah bapak dan ibu bertemu pada Kilab bin Murrah. Kilab adalah keturunan Adnan, sedangkan Adnan adalah keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dengan demikian, jika diurut ke atas, maka Nabi Muhammad SAW termasuk keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, baik anak-anak, demikian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.